Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masih kita melanjutkan alhamdulillah kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Sekarang kita penasab yang keempat, yaitu yang terakhir yang menasab dengan dirinya. Warabi'u yang keempat, kata beliau idan. Penasab yang keempat adalah idan. Cuma ada beberapa syaratnya. Yang pertama, in suddarat fi awalil kalam. Jika dia terletak di awal kalam, di awal kalimat, yang menjadi jawaban ya daripada kalimat sebelumnya. Itu syarat pertama. Kita baca dulu catatannya. 806. Yaitu pada awal jumlah yang terletak sebagai jawaban. Yaitu pada awal jumlah yang terletak sebagai jawaban. Jadi nanti ada kalimat akan datang di contoh penulis. Sebentar, ya, pernyataan kemudian dia sebagai jawabannya. Maka ini idan terletak di awal kalimat jawabannya. Sebentar di contoh kita akan ulang syarat pertama ini. Yang kedua, wa kanal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Dan fi'il setelahnya mustakbal. Fi'il setelahnya mustakbal. Maknanya itu akan. Iya, maknanya itu akan. Lihat catatan 807. Tidak bermakna lampau atau sekarang. Jadi harus fi'il setelahnya itu bermakna apa? Akan. Tidak bermakna sekarang dan apalagi tidak bermakna lampau. Makanya idan ini tidak pernah masuk pada madi. Ya, idan ini tidak pernah masuk pada madi. Karena kalau madi pasti lampau. Dan tidak masuk pada fi'il mudhari yang maknanya sedang. Yang bermakna apa? Sedang. Dia itu masuk pada fi'il mudhari maknanya mustakbal. Akan saja. Makanya kalau ada idan nanti fi'il mudharinya maknanya akan. Kalau bermakna sedang, tidak jadi. Dia tidak jadi penasab. Wa muttasilan biha. Dan bersambung dengannya, artinya terletak langsung setelahnya. Artinya terletak langsung setelahnya. Tidak ada pemisah. Tidak ada pemisah antara fi'il mudhari dan idan. Au munfasilan anha, atau terpisah darinya bil qasam, dengan sumpah. Jadi kalau pemisahnya sumpah, boleh. Au bila anafia, atau pemisahnya la nafia. Ini dimaafkan. Sumpah dan la nafia dimaafkan kalau menjadi pemisahnya idan dengan fiilnya. Kalau menjadi pemisahnya idan dengan fiilnya. Ini 3 syarat idan beramal. Di buku sebelumnya tidak ada ini. Ini tambahan di sini. Ternyata idan akan menjadi penasab fi'il mudhari dengan sendirinya kalau dia di awal kalimat. Kalau fi'il setelahnya bermakna mustakbal, bersambung langsung dengannya, setelahnya langsung, tidak ada pemisah. Atau boleh ada pemisah tapi sumpah. Ya, atau la nafiyah. Boleh. Kita lihat dulu contoh. Yang dicontohkan oleh penulis. Nah, idan ukrimak. Perhatikan itu. Idan ukrimak. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Iya. Ini adalah jawaban dari pernyataan sebelumnya. Sebentar boleh akan kasih dulu pernyataannya. Idan ukrimak. Idan wallahi ukrimak. Dipisahkan oleh sumpah. Idan lan ukhoyibak. Dipisahkan oleh siapa ini? Lanafi. Jawaban liman qalalak, sebagai jawaban terhadap orang yang berkata kepadamu, ana atik, saya akan datang kepadamu. Paham kan? Ana atik, saya akan datang kepadamu. Ada orang bilang begitu kepada kamu. Antum bilang apa? Idan ukrimat. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Artinya menjamumu sebagai tamu. Di awal kalimat jawaban, di awal kalimat jawaban, di awal kalimat. Maknanya akan. Kan dia bilang, saya akan datang kepadamu. Dia bilang,
kalau begitu saya akan memuliakanmu. Makna mustakbal? Mustakbal. Bersambung langsung dengannya? Bersambung langsung. Contoh kedua, wal idan wallahi ukrimak. Tidak bersambung langsung, tapi pemisahnya siapa? Sumpah. Boleh? Boleh. Wa idan lan ukhoyibak. Kata lan ukhoy la idan la ukhoyibak. Ini ada pemisah tapi siapa? La, dimaafkan. Kalau seandainya saya contohkan begini. Idan Zaidun yukrimka. Saya baca apa ini? Yukrimka. Saya sengaja sukun. Idan Zaidun yukrimka. Saya baca apa? Hah? Baca apa? Yukrimuka. Kenapa? Ada pemisah. Siapa pemisahnya? Zaid. Kalau begitu Zaid akan memuliakanmu. Maknanya akan. Kalau begitu Zaid yukrimuka. Akan memuliakanmu. Kenapa dirofa? Padahal akan maknanya. Karena ada pemisah. Pemisahnya siapa sekarang? Zaid. Bukan sumpah. Bukan siapa? La. Anda bisa pahami ini? Dipahami ini? Itu syaratnya. Iya, itu adalah syaratnya. Harus terletak di awal. Fiilnya terletak langsung setelahnya. Bermakna istiqbal. Boleh ada pemisah tapi sumpah. Atau la nafi. Atau la nafi. Iya. Jelas pembahasan kita? Jelas ini? Ini kata beliau. Watu sama harfa jawabin wa jazain. Sekarang kita dikasih namanya. Dinamakan dengan harfu jawabin wa jazain. Jadi nanti antum bilang idan harfu nasbin. Tambahkan nasab tentunya kan itu amalannya. Harfu nasbin wa jawabin wa jazain. 3 fungsinya. Huruf penasab, jawaban dan balasan. Huruf penasab, jawaban dan balasan. Selesai penasab yang keempat. Ada pertanyaan sebelum kita masuk di penasab dengan an yang disembunyikan? Betul? Boleh. Idan wallahi lan la ukhoyibak. Idan wallahi la ukhoyibak. Ya kan boleh. Kalau begitu demi Allah. Saya tidak akan mengecewakanmu. Maksudnya akan melayanimu. Tidak akan menghinakanmu, merendahkanmu. Datang saja. Iya. Dipahamkan? Pokoknya nafi sama sumpah boleh. Ada lagi? Aman ini? Kita lanjut. Wasani jenis kedua. Wahwa ma yansibul mudhari bi'idmari an ba'dah. Dia adalah apa yang menasabul mudhari dengan disembunyikan an setelahnya. Wahwa kisman dia terbagi 2. Pertama mayud maru an ba'dahu wujud jawazan. Ada yang disembunyikan an setelahnya jawazan. Kita baca 810 catatannya. Boleh dinampakkan dan boleh disembunyikan. Itu namanya jawazan. Boleh nampak, boleh sembunyi. Wa ma yudmaru an ba'dahu wujuban. Dan apa disembunyikan an setelahnya secara wajib. Berarti tidak boleh nampak. Fal awwalu khamsa. Maka yang pertama ada 5. Yang disembunyikan secara boleh 5. Padahal di 2 buku, di 1 buku sebelumnya. Berapa yang disembunyikan secara boleh? Cuman 1. Sekarang 5. Berarti tambahannya berapa? 4. Iya. Berarti nanti tidak seperti lagi yang dikatakan oleh Ibn Ajurum. Bahwa ala penasab itu ada 10. Karena yang menasab dengan perantaran an secara boleh saja. Ini sudah 5. Dipahamkan? Tambah sebelumnya sudah 9 jadinya. Apa itu? Yang 5 itu wahia dan dia adalah lamukai. Ini yang ada di buku sebelumnya. Lamukai. Lam yang bermakna kai agar supaya. Yang disebut juga dengan lam apa? Lamut ta'lil.
Paham kan? Lamu kay atau lamu ta'lil. Iya. Nah contoh. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Kata nuslima. Mansub dengan apa itu? Hah? Dengan an disembunyikan secara boleh. Di mana? Setelah lam. Lam apa? Lam kai. Atau disebut tadi apa? Lamut ta'lil. Itu sudah pertama. Berarti tambahannya apa? Ini dia satu kaligus disebut. Wal waw wal fa wa thummah. Langsung 4. Termasuk juga yang disembunyikan. An setelahnya secara boleh adalah waw fa thumma au. Al-atifat. Ini aneh. Dia adalah waw fa thumma au yang sebagai huruf ataf. Yang pengatopannya kemana? Alas min kholis. Jika dia diatopkan kepada isim kholis. Apa maksudnya isim kholis? Isim murni. Apa itu isim murni? Ai, yaitu. Belum terangkan sendiri, makanya saya tidak kasih catatan. Isim kholis, yaitu. Iya, yaitu. Laisa fi ta'wilil fi'li. Yaitu isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Itu namanya isim murni. Isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Baca dulu catatan sedikit 812. Yaitu murni isim jamid. Nama lainnya isim jamid. Kan isim ada 2. Ada isim jamid dan ada isim apa? Mustaq. Isim jamid dan isim mustaq. Iya. Nah, ini dia pengatopannya kepada isim jamid. Isim yang murni tidak bisa ditakwil ke fi'il. Yaitu isim yang tidak punya tasrif. Atau mereka bilang masdar juga bisa. Karena masdar asal pecahan. Masdar adalah asal pecahan. Ini nanti alhamdulillah saya ingatkan dulu antum sedikit begini kan. Kan namanya atop itu. Isim diatop ke isim. Fi'il diatop ke fi'il. Kadang dalam bahasa Arab, kalimat Arab, Quran, hadits, ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari diatopkan kepada isim. Kan tidak cocok kan? Ada fi'il mudhari diatopkan kepada isim. Cocok atau tidak ini? Tidak bisa cocok. Tidak bisa cocok. Sehingga mereka memaksakan ini fi'il mudhari dinasab dengan an. Yang disembunyikan setelah huruf atop. Kenapa bisa? Supaya ini an dan fi'il setelah huruf atop itu bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Ketika ditakwil ke masdar, jadi apa dia? Pengatopannya ke mana? Isim ke isim. Paham maksudnya? Paham kenapa disembunyikan an? Kenapa harus dinasab? Jelas kan? Jadi makanya syaratnya kalau isim atau isim selesai. Fi'il atau fi'il selesai. Ini masalahnya sekarang ada fi'il diatopkan ke isim. Maka mewajibkan adanya, mengharuskan adanya an yang disembunyikan. Atau an yang dinampakkan. Yang penting harus ada an. Supaya fi'il setelahnya bisa ditakwil ke mana? Masdar. Jadilah atop isim ke isim. Itu alasannya. Itu alasannya. Lihat dulu contoh sebentar. Lihat dulu contoh sebentar. Nahwu qaulihi ta'ala. Nahwu qaulihi. Contoh ucapannya. Walubsu aba'atin wa taqarra'aini. Iya. Ada pengatopan. Lubsu aba'atin. Ya. Wa taqarra. Ini kan sebenarnya dibaca wa taqarru. Kan atop. Kan begitu kan? Atop. Atop ke mana ini? Taqarra. Atop ke lubsu.
Terjadi pengatofan antara fiil dan siapa sekarang? Jadi ini adalah fiil, sementara ini adalah siapa? Isim. Boleh begitu? Tidak boleh kalau antum langsung atofkan, antum baca rofa, kan itu juga dirofa. Maka apa harus antum lakukan? Ini fiil mudhari antum mansub dengan an. Yang disembunyikan. Jadi watakorro. Pertanyaannya kenapa harus ada an yang disembunyikan? Jawabannya supaya ini fiil bisa ditakwil kemana? Bisa takwil kemana? Ke masdar. Kalau kita sudah ubah ke masdar. Paham kan? Kalau sudah kita ubah ke masdar. Maka jadilah atof apa? Hah? Isim ke isim. Jadi takdirnya nanti. Walubsu aba'atin wa qurratu ainin. Jadi begini. Walubsu aba'atin wa qurratu aini. Paham pengatofannya? Dari mana kata qurratu? Dari an bersama fi'il yang ditawil ke masdar. Jelas pembahasan kita? Jadilah atau isim ke isim. Makanya harus ada an yang disembunyikan. Jelas ini? Dan atofnya ke isim lubsu. Isim jamid. Paham untuk keterangan ini? Satu keterangan untuk semuanya ini. Karena mudah saja. Dipaham sini? Lihat contoh lain. Wa qawlihi. Dan ucapannya. Laula tawakku'u mu'tarrin fa'urdiyah. Laula tawakku'u mu'tarrin fa'urdiyah. Perhatikan kata fa'urdiyah. Mansub. Dengan siapa itu? Mansub dengan apa itu? An yang disembunyikan di mana? Setelah fa. Fa di sini huruf apa? Huruf atof. Atof ke mana ini? Atof ke tawakku masdar. Tawakku itu masdar dari tawakku'a ya tawakku'u tawakku'an. Tawakku adalah masdar. Atof ke isim atau ke fi'il ini? Dia ini fa'ur dia. Atof ke isim atau ke fi'il? Ke isim. Boleh begitu? Tidak boleh. Atof itu isim fi'il. Gimana caranya supaya boleh? Antum masukkan fi'il itu siapa? An yang disembunyikan sehingga fi'ilnya dibaca nasab. Fa'urdiyah. Itu mansub dengan an yang disembunyikan setelah fa'atof. Setelah fa'atof. Jelas pembahasan kita sekarang? Jelas pembahasan ini atau belum? Jelas atau belum? Hah? Jelas? Yakin? Siapa yang belum jelas? Apa? Kenapa dibaca nasab? Karena an, kan bukan karena huruf ataf. Mana yang dibaca rofa? Kan dia di awal kalimat. Pembicaraan kita kan. Masalahnya antum apa sebenarnya? Saya bingung. Saya juga bingung. Kasih dulu itu kursi kosong pada Aldi. Masya Allah. Aldi malas sekali ambil meja. Masa dia bersandar pada kitab tafsir. Masya Allah. Kasih dulu. Apa masalahnya antum? Kan sudah kita judulnya dari tadi. Jadi Abu Dar hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa akrama mathwahu. Jadi Abu Dar, kita tadi membahas dari tadi itu an-nya disembunyikan. Jadi Abu Dar bertanya, an-nya mana? Kan judulnya disembunyikan. Judulnya apa Abu Dar? Jangan-jangan Anda berhayal dari tadi. Kan judulnya adalah an disembunyikan. Nah, sekarang pertanyaan, fa'urdiyah. Kenapa dinasab? Begitu kan? Jawab pertanyaan antum. Dinasab dengan an yang disembunyikan. Mana an-nya? Disembunyikan. Di mana? Setelah huruf ataf, sebelum fi'il. Sembunyinya apa ini hukumnya Abu Dar?
Wajib atau boleh? Boleh. Terus masalah berikutnya apa? Oh itu kan itulah isim. Jadi lubsu wa lubsu abaatin. Paham kan? Kenapa ini kita nasab dengan an setelahnya itu? Karena dia sekarang sedang atop ke isim lubsu. Kalau seandainya atopnya ke fi'il, selesai masalah. Kalau seandainya contoh begini, penyair bilang ya yalbasu abaatan wa takor. Antum baca apa ini Abu Dar? Wa takor. Yalbasu abaatan wa takor. Kenapa? Kan fi'il. Kan atau fi'il ke fi'il. Cocok sudah itu? Cocok. Tidak perlu ada an disembunyikan. Karena sudah pas. Ini fi'il. Ini juga apa? Fi'il. Sekarang dia tidak bilang yalbasu. Tapi dia bilang lupsu. Masdar. Labisa yalbasu lupsan. Paham kan? Jadilah atau kalau di sini lupsu. Berarti atau takoro ke isim. Ketika atopnya ke isim tidak cocok. Supaya sama kita baca nasab. Takdirkan an. Kenapa kita nasab dengan an? Supaya bisa juga ditakwil ke masdar. Jadilah nanti atop isim ke isim. Paham atau belum? Siapa lagi? Sama juga dengan ini Abu Dar. Laula tawakku'a mu'tarrin fa'urdiyah. Urdiyah. Kalau seandainya kalimatnya begini. Laula yatawakka'u. Laula yatawakka'u. Antum baca apa? Fa'urdihi. Bukan fa'urdiu. Kan berat. Fa'urdihi. Iya kan? Fa'urdihi. Kenapa? Atop isim fi'il ke fi'il. Tidak perlu disembunyikan an. Tapi sekarang adalah ini antum bilang tawakku'u isim. Sehingga fa'urdi antum atopkan ke isim. Fi'il atop ke isim. Cocok atau tidak? Tidak cocok. Sehingga nasab dia dengan siapa? An yang disembunyikan. Demikian pula wa qaulihi dan ucapannya. Inni wa qatli sulaikan thumma a'aqilah. Inni wa qatli sulaikan thumma a'aqilah. Lihat itu. Thumma. Huruf apa dia thumma? Huruf atop. A'aqilah. A'aqilah. Fi'il mudhari. Mansub. Atop ke mana? Ke qatli. Qatli. Fi'il atau isim? Isim. Berarti sekarang terjadi pengatopan fi'il ke isim. Cocok atau tidak? Tidak cocok. Supaya cocok, apa yang harus antum lakukan? Fi'il itu antum nasab. Dengan apa? Dengan an yang disembunyikan. Di mana? Setelah thumma. Kalau antum ditanya, kenapa harus ada an disembunyikan? Supaya bisa ditakwil ke masdar. Kalau diubah ke masdar, maka jadilah atop isim ke isim. Sudah? Jelas berarti? Contoh keempat. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Au yursila rasulan. Au yursila rasulan. Kenapa dibaca yursila? Paham ini? Lihat catatan kaki di bawah. Supaya antum tahu ayat sebelumnya. Masalah penulis tiba-tiba datang atau tidak ditahu sebelumnya. Lihat catatan 816. Ayat sebelumnya adalah, supaya antum dah buka Quran ya. Ayat sebelumnya adalah wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila. Seandainya gini, au illa wahyan au min wara'i hijabin, itu sudah pas itu. Illa wahyan au min wara'i hijabin. Jadi min wara'i hijab atau kemana dulu? Wahyan au yursila
Yursila atau kemana? Atau kemana? Yursila atau kemana? Wahyan. Wahyan. Atopnya isim ke isim atau fiil ke isim? Fiil ke isim. Cocok atau tidak? Tidak cocok. Maka dibaca yursila. Kenapa bisa yursila? Mansub dengan an yang disembunyikan di mana? Setelah au. Setelah apa? Setelah au. Bukan wau. Setelah au. Huruf atop itu. Huruf atop. Kita sembunyikan an supaya bisa juga ditakwil ke masdar. Nanti kan bisa jadinya illa wahyan au irsalan rasulan. Dipahamkan? Jadinya atop isim ke isim. Paham Iman? Yakin? Tidak ada pertanyaanmu? Alhamdulillah. Mantap. Selesai. Yang disembunyikan an secara boleh. Itulah tambahannya. Jadi yang disembunyikan an secara boleh ada 5. Lam kai. Paham kan? Waw atau. Fa atau. Tumma atau. Au atau. Tapi syaratnya atau ke isim kholis. Kalau antum dapat pengatofan fiil dengan isim, mansub itu fiil. Fiilnya antum baca mansub. Ingat itu ilmu barunya itu. Kalau antum dapat fiil mudhari atau ke isim, maka fiil mudhari itu antum nasab. Paham kan? Dengan apa? An mutmaratan jawazan. An yang disembunyikan secara boleh. Tamat kita itu. Ada pertanyaan? Iya, harus terpenuhi. An dengan fiil, terus domir yang bersambung dengannya bisa dirob sebagai mudhafun ilai, pertanyaannya gitu. Sekarang bersambung dengan apa dia? Tentukan dulu. Bersambung dengan apa? Kalau domir bersambung dengan fiil, dirob apa? Hah? Maf'ulun bih. Kenapa bisa ada mudhafun ilai? Setelah antum takwil. Iyalah kalau antum takwil baru. Kalau antum belum takwil, kenapa antum pergi irob? Jadi antum bilang nanti, mudhafun ilai jika ditakwil. Repotnya. Langsung saya bilang maf'ul bih. Karena asalnya tidak ditakwil. Dan indah kamal. Kan bilang tadi atau masdar. Iya. Kan Bapak baca itu. Indah. Jadi sebenarnya saya tidak perlu tambahkan itu atau masdar. Isim jamid atau masdar. Saya tidak perlu sebenarnya. Karena masdar adalah jamid. Cuman sengaja saya sebutkan. Karena di sana ada khilaf. Asal pecahan itu apa? Orang Kufa bilang fi'il madhi. Sehingga nanti masdar jadinya pecahan. Bukan jamid. Tapi pendapat yang kuat, pendapatnya orang Basra, asal pecahan itu adalah masdar. Sehingga kalau dia asal, berarti yang lain dipecahkan darinya. Dia apa? Dia pecah atau tidak? Dia tidak diambil dari apapun. Asal pecahan. Berarti dia tidak terpecah. Yang lainnya adalah mustad. Paham Kamal? Ada lagi? Sudah? Aman, lanjut. Wasani yang kedua. Jangan lihat jam Abu Dar. Yang kedua. Wahuwa ma tudmaru an ba'dahu wujuban. Dia adalah apa yang disembunyikan an setelahnya secara wajib.
disembunyikan an setelahnya secara wajib. Sittah, ini ada 6. Jadi tadi ada 5, ini ada 6. Jadi semuanya adalah 11. Ditambah 4 berarti berapa? 15. Berarti sekarang naik ya 15. Alhamdulillah. Iya, jadi ini ada 6 yang disembunyikan. Pertama kai al-jarah, sudah lewat, kama taqaddam. Pertama kai kai al-jarah, kai penjer. Sebagaimana telah lewat. Kapan kai sebagai penjer? Kalau tidak diawali oleh lam. Paham kan? Kalau tidak diawali oleh lam secara lafaz dan secara takdir. Sudah lewat ini. Maka dia juga menasab dengan an yang disembunyikan setelahnya secara apa? Secara wajib. Berikutnya walamul juhud. Berikutnya termasuk menasab dengan an mutmaratan wujuban adalah lamul juhud. Li juga lamul juhud. Kita butuh catatan di bawah. 818. Tadi 817 untuk kaya. Yaitu jika tidak diawali oleh li secara lafaz atau takdir. Iya kan? Iya. Kemudian lamul juhud catatannya. Dengan syarat jika diawali oleh makana atau lam yakun. Karena kalau tidak ada makana atau lam yakun maka lamu ta'lil. Tadi lamu kai. Dan kalau diawali oleh makana atau lam yakun maka namanya apa? Lamul juhud. Jadi kalau ada makana lam yakun an sembunyi secara wajib. Kalau tidak ada maka an sembunyi secara boleh. Itu dia. Contoh, nah, makanallahu liyu'adzibahum. Makanallahu liyu'adzibahum. Ini liyu'adziba mansub dengan apa? Dengan apa? An mutmaratan wujuban. Setelah lamul juhud. Kenapa kita tahu ini lamul juhud? Bisa saja lamul ta'lil. Diawali oleh makana. Selesai cerita. Berikutnya. Wahatta. Mudah ini. Wahatta. Termasuk. Yang menasab dengan an mutmaratan wujuban adalah hatta. Inkanal fi'lu ba'daha mustaqbala. Dia juga punya syarat. Jika fi'il setelahnya bermakna mustaqbal. Jika fi'il setelahnya bermakna mustakbal. Apa artinya mustakbal? Kata yang bermakna apa? Akan datang. Contoh. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hingga kembali kepada kami Musa. Akan datang. Ini yarji'a. Dinasab dengan apa itu? Dinasab dengan apa itu? An mutmaratan wujuban. Di mana? Setelah hatta. Berikutnya lagi. Au, wa'au. Ini masalah nanti. Wa'au bimakna ila. Au bimakna illa. Termasuk yang nasab. An setelahnya wujuban. Au. Tadi padahal ada au tadi huruf atop. Tapi au yang bermakna huruf atop. Atau. Kalau ini au yang bermakna ila hingga. Au atau bimakna illa atau bermakna illa kecuali. Jika aunya bermakna illa hingga, hati-hati nanti au bermakna hingga. Jika aunya bermakna hingga, au atau bimakna illa bermakna kecuali, maka dia menasab fi'il mudhari setelahnya dengan an yang disembunyikan secara wajib. Kaqauli seperti ucapannya. La astashilanna so'ba au udrikal muna. La astashilanna so'ba au udrikal muna. Udrika. Ini sebenarnya sudah cocok. Atau fi'il ke fi'il. Kan begitu. Kalau dia atau. Tapi kenapa dia dibaca udrika? Paham kan? Ini menunjukkan au di sini tidak bermakna atau. Bukan bermakna atau. Tapi au di sini bermakna apa? Illa atau apa tadi? Ila. Sekarang contoh pertama ini bermakna ila. La astashilanna so'ba au udrikal muna. Saya akan menganggap mudah itu semua perkara sulit. Au udrikal muna. Sampai hingga saya mendapatkan muna.
Muna masuk di bahasa Arab. Siapa orang Muna? Sudah keluar orang Muna ya? Mana orang Muna? Masya Allah. Iya. Ini penyair sebutkan Muna ya. Lastashilanna so'ba au udrikal Muna. Saya akan menganggap mudah yang sulit itu. Ila udrikal Muna. Hingga saya dapat Muna. Bukan sampai pergi ke Muna. Bukan. Hingga saya dapat Muna. Cita-citaku. Jadi Muna itu cita-cita kita. Iya. Jadi saya akan anggap mudah yang sulit ini. Sampai dapat Muna. Sampai dapat Muna. Jadi au bermakna apa? Au bermakna apa sini? Ila hingga. Demikian pula wa qaulihi dan perkataan penyair. Wa kuntu idza gomaztu qanata qaumin kasartu ku'ubaha. Au tastakima. Au tastakima. Tastakima. Maksud dengan apa? Mansub dengan apa? An yang disembunyikan secara wajib. Di mana? Setelah au. Kita baca dulu catatan di bawah. Ada udrika dulu. Udrika adalah fi'il mudhari mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah au. Yang bermakna ila, hingga. Dan tanda nasabnya dengan fathah. Tastakima, maka tastakima adalah fi'il mudhari mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah au yang bermakna illa, kecuali dia istiqomah. Au di situ bermakna apa? Au di situ bermakna apa? Illa. Apa arti illa? Kecuali. Dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Tanda nasabnya adalah dengan fathah. Iya. Terus yang menasab berikutnya. Fa sababiyah wa waul ma'iyah. Termasuk alat penasab yang menasab fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan setelahnya secara wajib adalah fa sababiyah dan waw ma'iyah. Kalau antum dapat fa yang bermakna sebab atau waw yang bermakna bersama, setelahnya adalah fi'il mansub. Setelah antum lewatkan waw yang bermakna bersama di mana? Di maf'ulun maf'ul ma'a, tapi kan setelahnya isim. Ternyata fi'il juga dinasab setelahnya. Tapi bukan sebagai maf'ul ma'a. Iya kan? Kan kalau isim mansub setelah waw ma'iyah. Mansub setelah waw ma'iyah sebagai maf'ul ma'a. Sekarang sudah genap kita. Ternyata fi'il juga dinasab. Fi'il juga dinasab. Setelah waw ma'iyah. Tapi bukan sebagai maf'ul ma'a. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai fi'il mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib. Itu kesimpulan kita. Kalau ada isim atau fi'il terletak setelah waw ma'iyah, maka sama-sama mansub. Cuman beda i'rab nasabnya karena apa? Kalau isim mansub karena maf'ul ma'ah. Kalau fi'il mansub karena an yang disembunyikan secara wajib. Dan masalahnya adalah nanti fa banyak ini. Jadi sekarang ada fa sababiyah, ada waw ma'iyah, ada atau. Nah, ada lagi tadi au lagi, ada atau, ada au bermakna ila atau illa. Nanti semua ini ke korina. Ini sekarang fa sababiyah, waw ma'iyah. Fa sababiyah dan waw ma'iyah itu menjadi alat penasab dengan an mutmarotan yang disembunyikan secara wajib, ada syaratnya. Masbuqatain binafin mahad. Diawali oleh penafian murni. Diawali oleh penafian murni. Jadi itu syaratnya. Sebelumnya ada penafian. Kalau tadi atop diawali oleh isim jamid. Kalau yang atop tadi dinasab dengan an disembunyikan secara boleh. Kalau ini diawali oleh penafian murni. Baca dulu penafian murni di bawah 823. Yaitu yang tidak dibatalkan penafiannya. Jadi murni karena penafiannya tidak dibatalkan. Penafiannya tidak dibatalkan. Karena penafian itu bisa dibatalkan. Misalnya antum bilang begini. Maqama Zaid. Maqama nas. Tidak ada manusia yang berdiri. Illa Zaid. Kecuali Zaid. Berarti pembatalan. Tadi ucapan maqama nas. Manusia tidak ada yang berdiri. Berarti kan penafian murni di sini.
Sampai di situ. Tapi ketika dibilang illa Zaid, kecuali Zaid, Anda murni lagi. Karena ada pengecualian. Pengecualian. Ini penafiannya harus murni. Artinya apa tadi? Penafiannya murni. Tidak dibatalkan. Au tolab bil fi'il. Masya Allah. Atau diawali tolab dengan fi'il. Atau diawali tolab dengan fi'il. Ini yang masalah. Di buku ini, tolab dengan fi'il, saya tidak sebutkan satu persatu dengan contoh. Karena kenapa? Karena saya sudah sebutkan di Matan Jurumiyah satu persatu dengan contoh. Antum sudah dibagikan bukunya? Belum? Belum ya? Berarti kita akhirkan besok. Besok bawa bukunya, karena di sini penafian murni atau dengan tolab fi'il, lihat catatan 824. Catatan 824. Yaitu 8 jenis tolab. Yaitu 8 jenis tolab yang terkumpul dalam satu bait syair. Mur wad'u wan hawasal wa'arid lihaddihim tamanna warju kadakan nafyu kodekamula. Ini terkumpul dalam bait syair ini 8 tolab dengan nafi. Mur, wad'u, wanha, wasal, wa'lid lihaddihim, tamanna warju, kadakan nafyu kodekamula. Nah, kita akhirkan besok berarti. Karena kita akan kembali dulu ke buku sebelumnya. Karena sebelumnya antum pakai cetakan lama, jadi tidak ada. Tanda? Besok bawa catatan kaki Matan Jurumiyah terbaru. Ya, baru kita baca ulang ini. Insyaallah dipahami ini? Alhamdulillah. Bagi bukunya menarik. Di belakang ya. Alhamdulillah. Insyaallah besok berat. Dah. Jadi besok di sana saya masalahnya contohkan satu persatu. Kalau di sini tinggal diisyaratkan di sana. Paham ini? Alhamdulillah. Subhanakallah. Jadi besok